Assalamualaikum teman-teman, masih di edisi mampir. Kita akan temui beberapa orang tokoh agama pada hari ini. Anda penasaran? Ikuti terus acara ini. Teman-teman, kita sudah sampai nih di rumah tokoh agama Bapak Dr. Chandra Setiawan. Ayo kita lihat ke dalam. Pak Kapus, Selamat sore. selamat sore. Nah, teman-teman, inilah Bapak Dr. Chandra Setiawan, salah seorang tokoh agama Konghucu. Apa kabar? Terima kasih, baik. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kapus, mari silakan masuk. Ya. Terima kasih Pak Ya. Dr. Chandra. Ya, mari. Mari. Wah, enak sekali nih ruangnya, suasananya nih. Ya, ini ruang keluarga. Ya, Pak Kapus. Kalau lihat TV ya di sinilah. Mohon maaf mengganggu ini. Senang sekali. Ya, bisa. kalau boleh tahu gimana ruangan favorit Pak Chandra dalam kesehariannya nih? Banyak menghabiskan waktu di atas di ruang Oh, iya. kerja saya. Mau lihat? Mari. Boleh ya? Ya, Boleh ya, terima kasih. Ya, ini Pak Kapus, ini ruang kerja saya sama anak saya juga. Nah, karena masa pandemik ini kan banyak work from home, jadi saya tidak setiap minggu, setiap hari ke kantor. Jadi sebagian ya kerjanya ya betul dari sini. Nyaman sekali Pak ini. Ya, kalau misalnya ada permintaan jadi narasumber, ya tinggal cari bukunya di sini. Iya, lengkap sekali ya. Lengkap sekali buku-bukunya ini. Ada reformis, muslimah reformis, itu juga saya baca semua itu. Yang biasa dibaca tiap hari buku apa Pak Chandra? Macam-macam Macam-macam. topiknya. Ya, ada topik lintas agama, topik mengenai ekonomi, bisnis. iya. Karena saya masih mengajar bisnis ya, mengajar di Presiden University. Oh, dosen juga ya Pak Chandra ya? Iya. Wah, luar Udah biasa. lama. Tapi saya lihat di sini juga ada alat olahraga nih. Pak Chandra suka olahraga juga rupanya ya? Ya, untuk kebugaran yang selama masa pandemi kan nggak berani di luar. Iya. Jadi exercise di rumah, salah satunya menggunakan treadmill ini. Oh, iya. Nah, Pak Kapus rasanya lebih santai kalau kita ngobrol di bawah, ya. Oh, boleh. Boleh, terima kasih. Terima kasih. Ya, Ya, mari. Ya, mari. Ya. Mari. Ya, terima kasih Pak Ya. Chandra. Ya. Nah, itulah. Nah, ngobrol-ngobrol nih Pak Chandra. Kita ini kan ya COVID-19 ini kan masih belum menghilang ya dari negara kita gitu ya. Sampai sekarang kan masih dengan adanya kebijakan pemerintah ibadah di rumah ibadah, tentu ada aturan-aturan yang kita ikuti gitu ya. Dan aturan-aturan itu tentu saja untuk keselamatan umat kita gitu ya, masyarakat kita gitu ya. Ya, kami di bawah Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin itu sudah mengeluarkan ya sesuai dengan protokol kesehatan dan itu dipatuhi umat. Nah, jadinya termasuk tahun baru Imlek yang biasanya kami rayakan, kami harus bersembayang di Kelenteng ya, Kong Miao itu tahun ini banyak dilakukan di rumah masing-masing. Bahkan tahun baru Imlek dirayakan secara online. Jadi virtual jadinya dari rumah masing-masing gitu ya. Ya. Oh iya Pak Chandra, tadi menarik saya dengar sepintas tadi bahwa Pak Chandra ini pernah kuliah di Universitas Islam Indonesia atau UI di Yogyakarta itu. Oh, benar sekali Pak Kapus. Jadi saya itu alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Iya. Jadi saya kuliah 5 tahun di Jogja, tahun 80 sampai tahun 85. Tetap mengikuti mata kuliah terkait dengan keislaman dong ya?
Oh, di sana wajib Pak Kapus. Jadinya saya harus ikut 8 semester. 8 semester ikut pelajaran agama Islam. Setiap semester itu selalu ada mata kuliah agama Islam. Bahkan semester pertama saya harus belajar baca tulis Al-Quran. Ya, sempat belajarnya di Masjid Syuhada. Nah, kenapa Pak Chandra bisa tertarik ya untuk belajar di UII gitu? Apa tidak takut dimarahi teman-temannya ya, atau disinggung oleh teman-temannya gitu? Ini memang pertanyaan yang banyak diajukan ke saya ya, karena saya itu satu-satunya di kelas yang agamanya non-Islam. Nah, saya memilih UII pada waktu itu karena memang Fakultas Ekonomi UII itu terbaik di Jogja pada waktu itu. Dan saya punya background waktu SMP, saya sudah sekolah di SMP Negeri 1 Pangkal Pinang. Nah, itu sudah belajar agama Islam. Jadi saya sudah merasa sedikit tahu mengenai agama Islam. Jadi saya merasa tidak canggung lagi gitu. Nah, di kelas itu kan satu-satunya Pak Chandra gitu ya. Ada tidak mahasiswa lain yang tidak mau berdekatan duduk misalnya dengan Pak Chandra karena beda-beda agama gitu, atau berbaur seperti kelas lainnya gitu? Nah, pengalaman saya di UII selama 5 tahun ya, itu tidak ada sama sekali teman-teman saya yang beragama Islam itu mendiskriminasi saya, tidak ada sama sekali. Mereka menganggap saya seperti saudara. Resepnya menurut saya memang satu kan ibarat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Dan kemudian ya saya harus mempelajari lebih dari teman-teman agar saya bisa berbagi. Nah, ketika saya berbagi, teman-teman kan merasa loh saya nggak egois, nggak kepentingan diri sendiri kan. Iya. Jadi mereka mau bergaul dan saling berdiskusi, saling belajar bersama begitu. Nah, pengalaman Pak Chandra di UII itu bagaimana kira-kira dikembangkan atau dipublikasikan kepada anak-anak yang milenial misalnya gitu? Pertama saya juga di keluarga mempraktekkan itu. Jadi anak-anak saya mereka bisa bergaul dengan siapa saja, saling berbagi ya. Mereka harus sering dipertemukan dengan suatu kegiatan bersama ya, sehingga mereka tahu satu sama lain. Nggak kenal maka nggak sayang kan. Sudah saling mengenal, akhirnya loh ternyata kita ini sebetulnya saudara. Nah, dalam Konghucu jelas-jelas di dalam ayat suci ini dikatakan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Nah, itu kita terapkan ya. Apalagi kita meyakini, anak-anak muda sekarang harus meyakini bahwa kita ini dari sumber yang sama kan, pencipta kita itu sama. Apalagi di Indonesia ya, kita harus tetap menjaga persatuan ya. Menjaga persatuan artinya bersinergi. Nah, sering mereka ikut kegiatan lintas agama walaupun masih pemuda ya. Makanya anak-anak harus mau diikut sertakan dalam kegiatan lintas agama. Nah, Pak Chandra, saya mau nanya nih, di dalam agama kan ada keyakinan bahwa agama kita lah yang baik gitu ya. Pak Chandra juga begitu, agama Pak Chandra yang baik menurut Pak Chandra gitu. Nah, menurut Pak Chandra, dalam pelaksanaan keyakinan seperti itu, agar hubungan persaudaraan kita sesama masyarakat, sesama manusia tidak saling menyinggung, apa kira-kira yang kita lakukan? Kalau saya kan kebetulan belajar agama yang lain ya, selain Konghucu ya. Tadi belajar agama Islam 8 semester. Saya juga belajar agama yang lainnya di luar Islam juga saya pelajari. Sehingga saya mengatakan demikian, semua agama itu baik ya. Semua agama, tapi agama saya yang paling cocok untuk saya. Jadi iya, cocok untuk saya. Saya tidak mengatakan agama saya paling baik, tapi saya paling cocok untuk saya. Itulah agama saya gitu. Kalau saya Pak Kapus, sehingga saya tidak pernah membanding-bandingkan. Misalnya kebetulan saya juga kan Wense itu guru agama ya di Konghucu ya. Artinya sering juga memberikan ceramah agama ya. Kita bicara mengenai nilai-nilai. Nilai-nilai cinta kasih itu kan ada di semua agama.
ya cinta kasih, menghormati sesama, terus ajaran bakti kalau di Konghucu, ajaran kesolehan berbakti kepada orang tua. Itu saya pelajari ternyata juga di Islam sama, ya, bahwa seorang anak itu betapa dia harus berbakti kepada orang tuanya sampai bahkan setelah meninggal dunia. Nah, sebetulnya kalau kita di Indonesia kan nilai-nilai Pancasila itu yang harusnya kita kembangkan ya. Kalau nilai-nilai Pancasila pasti ketemu nih, pasti ketemu. Masa orang nggak percaya Tuhan, kan nggak ada. Di Indonesia semua orang percaya Tuhan, ya kan? Nah, kisah-kisah Pak Chandra tadi sangat menarik ini, Pak Chandra ya. Sayang waktu ini sudah masuk waktu maghrib. Saya boleh izin sholat dulu, Pak Chandra? Boleh, Pak Kapus, bisa di ruangan saya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Sudah menyiapkan tempat sholat gitu ya. Nah, teman-teman, apa yang dikisahkan oleh Pak Chandra tadi bisa menjadi contoh ya buat kita semua, buat Anda, terutama tentang toleransi ya, beragama. Mudah-mudahan Pak Chandra apa yang dikisahkan tadi ya bermanfaat lah untuk kita semua. Terima kasih. Saya pamit dulu. Pak Kapus, terima kasih atas kunjungannya. Ya, sama-sama Pak. Kapok. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah teman-teman, banyak sekali yang kita dapatkan pelajaran ya dari kunjungan kali ini, terutama terkait dengan toleransi beragama. Nah, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Kita akan menemui tokoh agama lainnya ya di beberapa tempat. Mohon pamit Pak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, selamat jalan. Terima kasih Pak.